that long since someone's gone. I've been trying to be a little bit strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Ayu Fiandari. Saya dari CBI 3 dari IAIN Jember dan NIM saya adalah T20196145. Pada kesempatan hari ini, dalam video ini saya mau membahas tentang fikih masjid. Nah, apakah fikih masjid itu? Adalah fikih yang menerangkan tentang adab-adab tentang masjid. Dan di sini saya dan teman saya akan menerangkan dengan 3 tahap yang kami bahas, yaitu ketika pra mau ke masjid, dan kemudian di dalam masjid, dan ketiga adalah wajib nggak sih hukumnya perempuan pergi ke masjid ya. Dan sekarang kita mulai langsung masuk ya segmennya. Yang pertama, ketika kita mau ke masjid, kita pergi ke masjid, alangkah baiknya jika kita sudah mempunyai wudhu ketika di rumah. Maksudnya bagaimana? Karena ada suatu hadis mengatakan bahwa sesungguhnya paling utama ketika kamu berwudu di rumah. Hadisnya akan ditampilkan setelah ini ya. Dan kemudian, kenapa kok kita harus wudu terlebih dahulu? Karena kalau menurut saya ketika kita pergi ke masjid, terus kita masih harus wudu lagi, kan pakaian kita tuh mungkin bisa basah. Maksudnya basah kalau seandainya kita di masjid itu sendiri. Dan juga pasti kalau di masjidnya juga air kan maksudnya antri dan banyak kan, daripada susah seperti itu, mendingan di rumah saja sebelum berangkat untuk ke masjid. Dan itu ada hadis yang mengatakan untuk lebih utama kalau kamu berwudu di rumah atau sudah memiliki wudhu ketika mau ke masjid. Yang kedua, yaitu memakai pakaian yang bersih ya, bersih. Nah, selain pakaian bersih adalah pakaian yang wangi juga. Kamu harus wangi. Jadi pakaian bersih dan wangi itu tuh saling bersinambungan. Jadi kalau ketika kita menghadap Tuhan, kita mau menghadap Allah untuk beribadah, alangkah baik kalau kita memakai pakaian bersih gitu. Nggak cuma kalau kita mau pergi kemana-mana harus pakai ganti baju yang bagus gitu. Kalau kita mau beribadah pun juga harus menggunakan pakaian yang bagus. Nah, dan menurut saya ketika kita memakai pakaian yang wangi, kenapa? Karena Allah tuh menyukai hal-hal yang mewangian. Jangankan Allah, kita sendiri pun sangat menyukai hal-hal yang berbau wangi dan harum kan. Nah itu, jadi itu alasan juga ketika kamu mau ke masjid, paling tidak kamu harus menyemprotkan minyak wangi. Selanjutnya, yang keempat adalah kamu harus menghindari bau-bauan. Atau gini, seandainya ketika kamu mau ke masjid nih, terus kamu lewatin yang namanya tong sampah atau tempat pembuangan sampah, kan bau tuh ya. Nah, kamu harus menghindarinya karena pada dasarnya bau itu nanti akan menempel ke tubuh kita. Seandainya kita mau ke masjid dan kemudian kita jamaah, terus kemudian teman sebelah kita mencium bau yang tidak sedap yang karena kita tadi melewati tempat sampah itu tidak membuat nyaman. Ya kan? Tidak membuat nyaman orang yang berjamaah samping kita, dan itu kita harus menghindarinya. Dan itu pun ada hadisnya kok, seperti berikut ini nanti di akhir video ya. Hadisnya akan ditayangkan di akhir video, oke? Kemudian yang ke-5, paling tidak kamu harus menghindari obrolan yang tidak berguna semasa di jalan. Atau kenapa kok kita harus menghilangkan itu? Karena takutnya nanti kalau kita berjalan terus ada yang kayak bercandain, terus kita kayak kebawa emosi dan keluar kata-kata kotor, itu sama saja itu nggak baik, itu mengurangi pahala kita. Apalagi ada yang keenam ini adalah ketika kita berjalan menuju masjid, sebaiknya kita santai atau relax atau maksudnya santai aja gitu, nggak perlu terburu-buru. Nah kalau seandainya kita terburu-buru dan biasanya kalau kita tahu kan ya, kalau terburu-buru itu
juga nggak baik gitu. Kenapa? Karena biasanya ini saling berkesinambungan kalau sama yang menghindari bercanda tadi. Karena biasanya kalau di jalan tuh kan ketemu teman, terus berhenti dulu, ngomong-ngomong dulu, terus ada yang bercandain, marah, keluar kata-kata kotor tuh kan nggak baik. Apalagi ketika terus habis itu udah asik ngomong, ternyata udah mau takbir, akhirnya terburu-buru dan lari-larian, dan kita tuh nggak tahu ketika kita lari-larian bisa aja kan tanah yang kita injek itu menyipratkan, kalau hujan ya, kalau hujan menyipratkan air kalau buru-buru gitu. Lagi pula kalau kita buru-buru ke masjid pun nggak baik, karena sebenarnya ada hadis yang mengatakan bahwa seandainya kita pergi ke masjid, setiap langkah kita itu akan dihitung oleh malaikat, dan karena kita kan dihitung oleh malaikat, jadi tuh santai aja gitu, dibawa relax sambil ikut sholawatan di sepanjang jalan untuk menghindari canda-candaan yang tidak baik, dan juga untuk dapat pahala gitu. Dan itu yang dilakukan ketika kita sebelum ke masjid. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ding ding. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke Subati, tadi sudah dijelaskan apa itu masjid. Baik, alangkah baiknya kita akan mengulas kembali apa itu pengertian masjid. Nah, masjid itu merupakan tempat yang dimuliakan Allah dan dikhususkan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan bisa disebut juga dengan masjid itu adalah tempat beribadah untuk orang mukmin. Nah, sekarang akan dijelaskan apa sih yang harus diperhatikan oleh orang mukmin ketika masuk masjid dan cara menjaga kehormatannya. Nah, barangkali itu pula yang terkandung dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi para umatnya yang hendak mengunjungi Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, seperti yang dirawikan oleh Al-Bukhari. Adapun hadisnya yaitu salatu fi masjidi hada khairu min alfi salati fi ma siwahu ilal masjidil haram, yang artinya salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, 1 kali lebih baik dari 1000 kali salat di luar masjidku kecuali Masjidil Haram. Nah, itu penjelasan yang dirawikan oleh perawi hadis yaitu Al-Bukhari. Nah, berlanjut kepada cara menjaga kehormatan masjid. Yang pertama itu, sebelum masuk masjid hendaknya kita sudah dalam keadaan bersih dari hadas, maupun dari hadas besar maupun dari hadas kecil, seperti najis, kotoran, baik yang melekat pada badan, pakaian maupun mulut. Dan untuk yang kedua, yaitu pergunakanlah pakaian yang bersih, putih, bagus, sopan, dan menutup aurat, sebagaimana yang diperhatikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang bunyinya adalah Ya bani Adam huduzi takum inda kulli musjidin, yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Apabila tidak ada pakaian putih, maka kenakanlah pakaian polos dan tidak bergambar. Mengapa demikian? Karena dikhawatirkan bisa mengurangi kehusyukan sholat yang melihatnya. Baiklah sobati, kita akan lanjut ke cara menghormati masjid yang ketiga, yaitu dengan cara memakai wewangian dan hindari sebelumnya mengonsumsi makanan yang beraroma tidak sedap seperti pete, jengkol, bawang, dan sebagainya. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan dalam salah satu hadisnya, yaitu man akala min hadihish sajarati fala ya'ti nal masjida yaghnis sauma, yang artinya adalah siapa saja yang makan pohon atau tanaman ini, maka janganlah dia mendatangi masjid. Maksudnya adalah bawang putih, karena bawang putih itu memiliki bau yang sangat menyengat dan bau yang tidak sedap. Lanjut yang keempat, yaitu saat akan memasuki masjid, dahulukan kaki sebelah kanan dan sambil membaca doa masuk masjid.
yaitu Bismillahi wassalamu ala rasulillah Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmatika, yang artinya dengan menyebut nama Allah, salam sejahtera semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukalah pintu-pintu rahmatmu untukku. Sementara pada akan keluar, dahulukanlah kaki sebelah kiri sambil membaca doa keluar masjid, yaitu Bismillahi wassalamu ala rasulullah Allahumma ufirli zunubi waftahli abwaba fadlika, yang artinya dengan menyebut asma Allah, salam sejahtera semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukalah pintu-pintu rahmatmu untukku. Dan kelima, berniatlah untuk iktikaf atau berdiam diri di masjid dan semata-mata hanya karena Allah, hanya karena beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri. Tentunya tidak sah apabila tidak diniati, maka begitu masuk masjid hendaknya kita langsung berniat iktikaf. Baik sobati, kita lanjut pada cara menghormati masjid yang keenam, yaitu setelah berniat iktikaf atau berdiam diri di masjid hanya karena beribadah kepada Allah. Yang keenam yaitu hendaknya kita tidak langsung duduk kecuali setelah menunaikan 2 rakaat tahiyatul masjid. Walaupun tujuan utamanya masuk masjid sekedar untuk menumpang ke kamar mandi, namun bila kita dalam keadaan tidak berwudu atau dalam keadaan berwudu tetapi tidak sempat menunaikan karena misalnya sholat fardu sudah dikomatkan, maka cukuplah membaca 4 kalimat berikut ini, yaitu Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat itu dibacakan 3 kali atau 4 kali. Ada yang mengatakan 3 kali bagi orang yang tidak berwudu dan 1 kali bagi orang yang berwudu. Sebab keutamaan membaca keempatnya menandingi 2 rakaat sholat sunnah. Oke, yang ketujuh, dengan tidak mengotori masjid seperti membuang sampah sembarangan, berludah, mengeluarkan ludah, dahak, dan sejenisnya. Bahkan larangan orang yang junub berdiam di masjid atau larangan wanita haid atau nifas berdiam atau melintas di masjid dalam pandangan Imam Syafi'i atau dalam pandangan mazhab Syafi'i, salah satunya untuk menghormati dan menjaga kesucian masjid. Untuk yang kedelapan, saat berada di masjid atau di lingkungan masjid, jagalah sikap yang tak terpuji seperti berkata kasar, berteriak, bersenda gurau, sibuk bermain telepon seluler yang tidak ada hubungannya dengan beribadah kepada Allah. Nah, sobati, yang terakhir, yang ke-9 cara menjaga kehormatan masjid itu yaitu setelah kita kembali berada di luar masjid, hati kita hendaknya selalu bergantung padanya. Sebab di antara 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, adalah seorang laki-laki yang hatinya terpaut atau bergantung pada masjid. Hati kita ingin segera kembali lagi ke masjid karena menyadari bahwa di antara perkara yang dapat menghapus dosa-dosa kecil kita adalah melangkahkan kaki ke masjid. Nah, ke-9 cara itulah yang menjadi cara bagaimana cara kita untuk menghormati masjid. Baiklah sobati, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa adab-adab untuk menuju masjid itu ada sekitaran 32. Nah, sekarang ada adab tersendiri bagi wanita. Tidak terlarang bagi seorang wanita untuk pergi ke masjid. Namun rumah-rumah mereka lebih baik jika sholat seorang wanita hendak pergi ke masjid. Ada beberapa adab khusus yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu jika seorang wanita akan pergi ke masjid, hendaknya wanita tersebut meminta izin kepada suaminya atau mahramnya. Yang kedua yaitu tidak menimbulkan fitnah. Apabila seorang wanita akan pergi ke masjid dan hal itu akan menimbulkan fitnah baginya, hendaknya wanita tersebut tidak
pergi ke masjid untuk sholat, dan lebih baik menunaikan sholat di rumahnya sendiri. Dan untuk yang ketiga yaitu menutup aurat secara lengkap. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa aurat wanita itu hanyalah telapak tangan dan muka saja. Dan yang keempat yaitu tidak berhias dan memakai parfum. Perbuatan kaum wanita yang memakai parfum hingga tercium baunya dapat menimbulkan fitnah, sebagai sabda Rasulullah SAW. Siapa saja wanita yang memakai wangi-wangian kemudian keluar menuju masjid, maka tidak akan diterima sholatnya sehingga ia mandi. Dan sebagaimana Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa setiap mata berzina, dan seorang wanita jika memakai minyak wangi lalu dia lewat di sebuah majelis atau perkumpulan, maka dia adalah wanita yang begini-begini, yaitu seorang wanita pezina. Oke, Subati, sekarang kita akan menjelaskan bahwa ada sebuah kasus boleh tidak sih tidur di masjid lalu bermain di masjid. Nah, dalam hadis Bukhari wa Muslim dijelaskan bahwa qala Abdullah bin Zaidi li Asimin ra'aitu Rasulullah mustalqiyan fil masjidi wa bi an ihda rijlahi 'alal ukhra. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dalam penjelasan tersebut, yaitu artinya telah berkata Abdullah bin Zaid bin Asim, saya pernah melihat Rasulullah SAW berbaring terlentang di masjid dengan menaruh salah satu kakinya di atas salah satunya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari penjelasan tersebut sudah bisa kita simpulkan bahwa tidur di masjid itu tidak dilarang. Tidak dilarang maksudnya itu asalkan kita itu tidak mengganggu orang lain beribadah. Nah, dan untuk yang selanjutnya yaitu boleh tidak sih jika seorang itu bermain di masjid. Dalam hadis Bukhari itu dijelaskan juga, yaitu qalat Aisyah laqad ra'aitu Rasulullah yawman fi babi hujrati wal habasyatu yal'abuna fil masjidi wa Rasulullah yasturuni bi ridatihi anduru ilal ibadihi. Rawahu Bukhari. Dalam penjelasan ini yang artinya telah berkata siapa Aisyah, sesungguhnya pada suatu hari aku melihat Rasulullah SAW di pintu balik kamar saya, sedang orang-orang Habasyah bermain senjata tajam di masjid, dan Rasulullah SAW melindungi saya dengan selendangnya di waktu saya melihat permainan itu. Bisa diambil kesimpulan dari penjelasan tersebut bahwa tidak dilarang kita untuk bermain di masjid ataupun tidur di masjid asalkan tidak mengganggu orang yang beribadah kepada Allah di tempat tersebut. Oke Sobati, mungkin hal itu bisa menambah wawasan kalian dalam bagaimana memasuki masjid atau berdiam di masjid yang baik dan tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ada kesalahan dari penjelasan saya dan teman saya, mohon dimaafkan karena kami hanyalah seorang yang tidak luput dari salah dan dosa. Baiklah, semoga penjelasan dari kami bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa bersikap baik jika berada di dalam sebuah masjid. Oke. Selebihnya kurang mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.